Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan screening saham swing pendek STS 5 di tanggal 16 Februari hari Minggu, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nah, teman-teman akan dapat rumus-rumus ini ya, atau lihat video di atas untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Rumus-rumus Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini. Nah, ini adalah rumus swing, teman-teman. Kita akan bedah cara saya untuk dapat stock pick saham. Nah, pakai rumus ini teman-teman, kita akan bedah nanti di kelasnya di tanggal 16, teman-teman. Selain teman-teman akan dapat rumus-rumus swing yang bisa dipakai seumur hidup, teman-teman akan dapat bonus ya, cara menghitung harga wajar. Harga wajar BRI adalah 3.835. Nah, kemarin sempat nyentuh di sini ya, guys ya. Jadi, rumus ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan metode swing tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi. Lebih jelasnya lihat video di atas. Dan kita lanjut ke videonya, teman-teman. Mas Bro, tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham obat. Nah, sebenarnya obat ini udah kita bahas ya di video 2, tanggal berapa nih videonya nih, guys nih? 5 hari yang lalu, guys ya. Ini udah kita bahas saham obat, dan saya udah ngasih wanti-wanti ke video ini. Kalau nggak percaya, silahkan tonton video ini, teman-teman ya. Potensi saham obat. Jadi saya ngasih tahu ini bakal kayak IC gitu ya. Ternyata benar terjadi kemarin di hari Jumat, teman-temannya tanggal 31 terjadi juga akhirnya, teman-teman ya, di saham obat nih. Karena ini polanya hampir mirip, teman-teman. Namanya saham IPO itu kayak gini ya. Kalau misalnya saham IPO dan polanya itu seperti ini ya, hijau merah seperti itu, dan dia lumayan tinggi naiknya, nanti pasti akan ARB kayak gitu, guys ya. Jadi teman-teman harus hati-hati nih. Ini ya, kalau teman-teman yang istilahnya itu nggak nonton video ini, ya mungkin kejebak. Kalau mungkin kejebak, nah ini buat pelajaran lah. Karena pola seperti ini, guys, ini akan terjadi lagi di IPO mendatang. Seriously, ya. Kalau teman-teman misalnya sangkut nih, nggak sempet lihat video saya ini gitu misalnya, terus teman-teman sangkut di saham obat kemarin gitu, hari Jumat. Nah, ini buat pelajaran. Pola seperti ini akan terjadi di IPO berikutnya. Ya, catat nih kata-kata saya. Pasti ada nanti IPO yang modelan seperti ini lagi. Karena ini kita sebelum IC ini ada banyak kok ya saham-saham yang modelan seperti ini. Dinaikin gitu ya, kelihatannya wih rame banget gitu ya, rame sekali. Transaksinya zus gitu ya. Ujung-ujungnya ya ARB, dan ujung-ujungnya retail nyangkut juga kayak gitu, guys. Jadi istilahnya ya, saham seperti ini kan saham IPO itu, guys, niatnya ya. Saham IPO itu kalau yang bukan IPO konglomerat ya. Ini bukan IPO konglomerat. Jadi kalau teman-teman tuh istilahnya bedain nih. Karena saya itu kan suka bahas IPO hunter ya, teman-teman ya. Jadi saya tahu mana yang yang bakal seperti ini dan mana yang enggak. Biasanya ya saham-saham yang backingnya konglomerat itu akan cenderung aman, teman-teman. Ya, contohnya ya Ratu, ya kan, CBDK, dan lain-lain lah yang belakangnya itu konglomerat ya. Itu akan aman, nggak akan kayak gini. Tapi kalau yang IPO-IPO yang biasa, yang belakangnya itu nggak tahu kita siapa, bukan konglomerat ya, biasa, orang kaya biasa kayak gitu. Nah, nanti kalau naiknya itu terlalu ekstrim, ujung-ujungnya pasti seperti ini, kayak gitu, guys. Jadi istilahnya buat pengalaman aja lah buat kita semua, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Dan yang terjadi juga sama. Waktu di IC, guys. Waktu di IC ini juga sama, retailnya sangkut. Kita lihat di sini, guys. XL, PD, CC ini sangkut. Ini retail semua, XC ya, kecuali AK nih, guys. Nggak tahu nih AK bisa sangkut nih, kita nggak tahu. Nah, ini semuanya retail, guys ya, kecuali AK nih. Dan sangkutnya lumayan nih, guys. Berapa miliar aja nih yang sangkut ya di di 800-an lebih kayak gitu, guys, di saham obat nih. Kayak gitu, guys ya. Dan yang ngejual tuh KI ya. Nah, kita coba lihat, teman-teman. KI ini punya AVG berapa sih gitu ya. Apakah obat bakal bisa naik? Mungkin, guys. Kita lihat di sini, teman-teman. CIC itu sempat turun terus naik lagi, guys. Nah, habis itu turun, dia sideways di bawah, teman-teman. Kayak gini ya. Nah, dan ini nggak naik-naik nih CIC, guys. Ya, sideways di bawah. Tapi ujung-ujungnya sih harusnya dia akan turun dan akan sulit ke ATH-nya lagi untuk si saham yang modelan seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nyangkut di obat, terus nyangkutnya di pucuk, mungkin di 1000, teman-teman ya istilahnya ikhlasin lah gitu. Ikhlasin ya, ikhlasin.
Oke guys ya, itu ya. Kita coba aja untuk analisa ya, KI ini punya AVG berapa kira-kira teman-teman. Nah, kita ada di sini teman-teman, dari tanggal 9 Januari sampai tanggal 30 Januari ya. Kita coba lihat teman-teman. 9 Januari sampai tanggal 30 Januari. Jadi sini 9 Januari sampai tanggal 30 Januari. Nah, ini guys ya. Nah, lihat ya. Gini ya, guys ya. Wing-nya memang udah jualan teman-teman di sini. Wing-nya udah out ya dari lalu. Ya, kita udah analisa kemarin sih Wing-nya udah keluar tapi sahamnya masih naik. Ternyata dinaikin oleh KI. Nah, KI ini teman-teman ya punya AVG 653 dengan totalnya 14 miliar. Dan hari ini ya kemarin Jumat ya, kita lihat teman-teman. Ya, 14 miliar, AVG-nya berapa tadi? 650 ya. Nah, untuk hari Jumatnya teman-teman. Nah, KI ya 650 KI bisa ngejual di 940. Cuan berapa tuh si KI, guys? KI AVG-nya 650, dia bisa ngejual di 940. Luber banget ya. Luar biasa ya. Dia punya ya 14 sampai 16 miliar, teman-teman. Wow, cuan berapa tuh? Mungkin ada ya cuannya 4 miliar atau cuannya ya mungkin sekitaran ya 4 miliar, 5 miliar lah cuannya kan. Lumayan kan, cuman beberapa hari bisa cuan segede itu kayak gitu, guys. Ya, yang terus dia cuannya ngambil dari mana ya? Ngambil dari para retail. Kayak gitu, guys ya. Jadi istilahnya tetap hati-hati ke depannya, teman-teman. Kalau menurut saya, guys, untuk si obat ini kemungkinan besar masih turun ya. Kemungkinan masih, karena Win-nya udah jualan, si yang naikin saham KI juga jualan, dan dia udah taking profit. Biasanya kalau market maker udah taking profit, biasanya dia akan tinggalkan dulu, teman-teman. Dia udah TP, misalnya nih, kalau misalnya saya jadi blunder nih, saya jadi MM gitu misalnya ya, mau market maker. Saat saya udah naikin saham gitu ya, saya gitu ya, terus udah naik, udah kita AVG-nya udah segini, misalnya kayak KI itu 650, terus sahamnya masih di HK retail sampai ke atas. Nah, kita jualan, selesai profit, turun drop jauh sampai ke bawah, walaupun masih sisa sedikit beberapa miliar, ya udah biarin aja. Itu hitungannya udah untung si KI itu, guys. Walaupun masih ada, mungkin masih ada yang sangkut kayak gitu. Nah, setelah sahamnya turun, ya udah diamin aja. Mending pindah ke saham yang lain kayak gitu, guys. Karena ini udah mulai banjir kayak gitu untuk si sahamnya, teman-teman. Jadi ya kemungkinan akan ke harga IPO lagi untuk si obat nih, guys. Ya mungkin kalau teman-teman, Bang, kapan nih bagusnya masuk saham obat? Ya nunggu aja saat dia tuh ada pantulan, guys. Atau istilahnya ada ada yang bikin shadow bawah lah kayak gitu ya. Misalnya dia turun terus dia naik lagi, ketarik. Nah, ini mungkin teman bisa masuk. Cuman kalau besok masih drop banget, ya tunggu aja di harga IPO, teman-teman. Harga IPO-nya di berapa nih untuk si obat nih? Ya mungkin harga IPO-nya di 3,5 ya. Ya kalau di 350 dia mantul, ya mungkin bisa masuk ya. Kalau misalnya masih lanjut turun, ya mungkin akan jadi ke IC yang kedua. Tapi kalau teman-teman misalnya belum punya saham obat, ya mending udahlah, obat biarin dulu aja lah. Masih banyak banget saham yang lain yang bisa teman-teman trading. Ya nggak usah fokus ke satu saham yang lagi seperti ini kayak gitu, guys ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.